Andi, tadi kita bicara kalau Pak Anies itu terbuka ya, berkomunikasi dengan parpol manapun asalkan mereka juga terbuka. Kalau dengan PKB? Kan sudah, kemarin juga ketemu sama Pak Muhaimin. Nggak ada masalah itu. Ini bukan soal komunikasi, ini soal kepentingan. Kepentingan yang bisa jadi seiring sejalan atau tidak. Gitu loh. Kita mungkin berkomunikasi, tapi ketika kepentingannya berbeda, maka jalan kita pasti berbeda. Jadi walaupun komunikasi itu adalah jembatan untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda itu. Jadi sekarang ini persoalannya bukan komunikasi, tapi persoalan menjahit kepentingan apakah masih seperti semangat yang sudah dalam yang kemarin awal ini, atau memang sudah ada semangat yang lain. Nah, Anies tidak punya kemampuan di situ. Tidak bisa mengontrol itu. Kalau tidak bisa dia kontrol karena PKB punya internalnya sendiri, PKS punya internal sendiri, Nasdem punya internal sendiri, PDIP punya internal sendiri. Anies kan tidak bisa masuk dalam ruangan itu. Nah, karena itu pertanyaan terkait partai-partai itu tidak pas ditanyakan kepada Anies. Karena sebetulnya Pak Aniesnya ya sudah jelas ya posisinya begitu, bahwa coba lihat ya sebentar ya. PKB mendeklarasikan DPW-nya, mendeklarasikan Anies Baswedan dengan segala narasi, kita bisa pukar kembali lah dengan segala puja-puji macam ini segala macam terus itu ya. Kemudian PKS ya, kemudian banyak orang warga Jakarta bikin ini. Dan Anies menerima itu, pinangan itu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Reaksi Anies menerima pinangan itu. Nah, sekarang kalau yang Minang itu kemudian mau pergi lagi, loh, kita kan nggak bisa kita kontrol itu. Nah, itu kan nggak bisa dikontrol. Tapi artinya harus punya strategi dong, Pak. Kalau misalkan PKS betul-betul meninggalkan Anies? Tidak ada strategi menurut saya. Yang mencalonkan itu adalah partai-partai politik. Anies nggak bisa nyalon sendiri. Betul. Tapi sebenarnya kan Pak Anies punya bargaining power. Beliau elektabilitas, maksudnya sebagai sosok dia punya bargaining power sebagai sosok, sebagai petahana, kemudian elektabilitasnya masih tinggi. Jadi sebetulnya partai ini juga kalau mau memenangkan cagup gitu kan, Pak Anies ini nama yang masih ini juga kuat juga. Banyak sekali calon-calon di daerah lain yang punya elektabilitas tinggi. Kalau nggak punya partai politik dia nggak bisa jalan. Betul, tapi artinya sebetulnya Pak Anies punya elektabilitas itu bukan bargaining power itu. Jadi kalau partai-partai politik tidak mencalonkan mereka dan narasi ini pernah terjadi di Pilpres kemarin juga untuk mengatakan bahwa partai-partai sebaiknya mengusung pimpinan-pimpinan partainya saja. Sekarang kalau partai yang lain katakanlah mengusung satu tunggal calon misalnya, Anies bisa apa? Hurrah!